Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya begitu banyak agama yang kelihatannya beda banget di dunia ini, tapi kok ritualnya ada yang mirip-mirip? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan menarik itu dan nemuin beberapa koneksi yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba deh bayangin sekelompok orang lagi sujud dalam doa, lagi puasa, atau lagi membersihkan diri sebelum ibadah. Gambaran ini kan pasti langsung bikin kita mikir ke praktek dalam Islam ya. Tapi gimana kalau saya bilang mereka itu bukan Muslim? Nah, ini dia nih teka-teki yang mau kita pecahin, yang akan membawa kita ke dunia spiritualitas yang ternyata saling terkait. Biar kita lebih gampang ngertinya, kita bakal bedah kemiripan-kemiripan ini lewat 3 kelompok besar. Dengan cara ini, kita bakal bisa lihat pola dan hubungan yang seringkali nggak kelihatan, padahal ada di depan mata kita. Oke, kita mulai dari kelompok yang hubungannya paling dekat ya. Ini adalah agama-agama yang bisa dibilang lahir dari rahim tradisi Islam itu sendiri. Entah itu sebagai cabang baru atau hasil perpaduan yang unik. Di sini ada 4 contoh, Druze, Yarsanisme, Syabakisme, dan Iman Bahai. Semuanya ini muncul di Timur Tengah, dan akarnya memang dari konteks spiritual Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menempuh jalan yang beda banget, dan akhirnya membentuk identitas mereka sendiri yang unik. Kita ambil contoh Druze, ya. Mereka itu asalnya dari salah satu cabang Islam Syiah. Tapi coba lihat sekarang. Beda banget, keyakinan mereka itu tertutup, jadi Anda nggak bisa pindah agama jadi Druz, harus terlahir sebagai Druz. Mereka juga nggak mengikuti rukun Islam dan punya kitab suci sendiri. Ini nunjukin banget kan, betapa dinamisnya sebuah keyakinan bisa berevolusi. Nah, sekarang kita geser ke kelompok kedua. Kelompok ini adalah keyakinan-keyakinan yang asalnya bukan dari Islam, tapi mereka punya nenek moyang yang sama yang jauh lebih tua. Anggap aja mereka ini kayak sepupu jauh. 2 contoh utamanya adalah Samaritanisme dan Kristen Ortodoks. Keduanya ini, sama seperti Islam, adalah bagian dari keluarga besar agama-agama Abrahamik. Nah, akar bersama inilah yang menjelaskan kenapa ada beberapa konsep dasar dan ritual yang terasa familiar di antara mereka. Dan coba lihat deh, kemiripannya tuh kelihatan banget. Mulai dari wudhu atau pembasuhan diri sebelum ibadah, postur ruku dan sujud waktu berdoa, praktek puasa yang sama-sama intensif, sampai tradisi penutup kepala untuk perempuan. Ini semua seolah-olah gema dari warisan bersama mereka ribuan tahun yang lalu. Oke, sekarang kita sampai di kelompok terakhir. Dan ini yang mungkin paling bikin takjub. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang berkembang sendiri-sendiri tanpa hubungan sejarah langsung. Tapi entah kenapa, mereka mengembangkan ritual-ritual yang mirip banget. Kita lihat di sini ada Sikhisme dari India, Zoroastrianisme dari Persia kuno, terus ada Mandaisme dan Yazidisme, 2 keyakinan kuno dari Mesopotamia. Walaupun mereka terpisah jauh oleh geografi dan sejarah, mereka semua menunjukkan sesuatu yang disebut evolusi paralel dalam praktek spiritualnya. Kita fokus ke Sikhisme deh. Agama ini kan lahir di India, konteksnya beda total. Tapi coba lihat prinsip intinya, mirip banget sama Islam, percaya pada satu Tuhan, menolak keras penyembahan berhala, dan menjadikan amal sebagai pilar utama keyakinan. Ini contoh yang sempurna, gimana 2 jalan yang berbeda bisa sampai pada kesimpulan spiritual yang serupa. Nah, fenomena inilah yang disebut evolusi paralel. Jadi gampangnya gini, bayangin masyarakat-masyarakat yang berbeda, di tempat dan waktu yang berbeda, dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan universal yang sama, tentang makna hidup dan Tuhan. Secara mandiri, mereka bisa mengembangkan solusi spiritual yang mirip, seperti monoteisme atau kewajiban beramal yang kita lihat tadi. Dan skala keyakinan yang kita bahas ini bervariasi banget loh. Di satu sisi ada Sikhisme, agama besar dengan pengikut sekitar 25 juta orang di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, kita punya komunitas super kuno seperti Samaria, yang sekarang jumlahnya tinggal sekitar 800 orang saja. Ini nunjukin kalau kemiripan spiritual itu sama sekali nggak bergantung pada seberapa banyak jumlah pengikutnya. Oke, setelah kita lihat semua koneksi ini, mulai dari yang merupakan keturunan langsung, yang punya warisan bersama, sampai yang evolusinya paralel, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, kenapa? Kenapa semua ini bisa terjadi? Apa sih alasan mendasar di baliknya? Dan disinilah letak kuncinya. Penting banget untuk kita ingat. Ritual yang mirip bukan berarti keyakinannya sama persis. Gerakan sujud yang kelihatannya identik bisa punya makna teologis yang sangat berbeda bagi seorang Muslim dibandingkan misalnya bagi seorang penganut Kristen Ortodoks. Apa yang terlihat di luar belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam. Jadi pada akhirnya, ini bukan soal menyamaratakan semua agama dan bilang, semuanya sama aja.
Bukan itu. Ini lebih ke sebuah pemahaman bahwa dorongan kita sebagai manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri itu sifatnya universal. Dan pencarian itu seringkali menghasilkan ekspresi-ekspresi yang kita kenal seperti doa, penyucian diri, pengorbanan, yang ternyata melintasi batas budaya dan teologi. Jadi, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa artinya bagi kita semua sebagai manusia bahwa begitu banyak jalan pencarian kebenaran yang berbeda ternyata bisa membawa kita pada ekspresi-ekspresi keyakinan yang begitu mirip? Terima kasih sudah menyimak.